Halo teman-teman, dukung channel Gobris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gobris TV ya. Terima kasih banyak. Bayangkan sejenak, sebuah negara kecil di kaki Himalaya, jauh dari hiruk-pikuk politik dunia, tiba-tiba membuat gebrakan yang bikin para analis politik global garuk-garuk kepala. Nepal, negeri dengan sejarah panjang kudeta, transisi monarki ke republik, hingga konflik sipil, kini menjadi laboratorium politik digital. Dan motor penggeraknya, bukan elit partai, bukan konglomerat, melainkan Gen Z. Anak-anak muda Nepal sudah kenyang dengan demo jalanan. Mereka pernah turun ke aspal, menantang barisan aparat, menghirup gas air mata, dan pulang dengan luka yang tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Foto mereka sempat viral, wajah penuh semangat menghiasi timeline. Tetapi keesokan harinya lenyap tanpa jejak, ditelan algoritma media sosial. Frustrasi ini melahirkan sebuah kesadaran. Pertempuran tidak harus selalu di jalan raya. Generasi digital memindahkan arena perjuangan ke ruang virtual. Mereka menciptakan parlemen digital, sebuah server, Discord, dengan ratusan kanal diskusi, ribuan anggota aktif, dan misi tunggal. Memilih figur terbaik untuk menjadi Perdana Menteri Interim Nepal. Apa yang terjadi berikutnya benar-benar menyalahi pakem politik tradisional. Tidak ada baliho murahan yang dipaku di pohon-pohon pinggir jalan. Tidak ada pidato basi, penuh janji manis di lapangan terbuka. Tidak ada amplop tebal berisi sogokan. Yang ada hanyalah ruang-ruang diskusi online. Suara kolektif yang direkam lewat polling Discord, dan konsensus yang lahir dari debat digital. Semua transparan. Semua bisa diakses. Semua terarsip. Dan hasilnya mengejutkan. Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, figur yang dikenal bersih, tegas, dan bebas drama, keluar sebagai pilihan mayoritas. Fakta bahwa dia adalah perempuan pertama yang berhasil menembus kursi tertinggi pemerintahan Nepal, membuat kemenangan ini semakin monumental. Hashtag Queen Moves Only mendadak jadi simbol kemenangan generasi baru. Yang bikin merinding bukan hanya siapa yang terpilih, tapi bagaimana proses itu diakui. Hasil voting Discord ternyata tidak berhenti sebagai sekadar mainan anak muda. Tekanan publik yang lahir dari digital konsensus ini, akhirnya mempengaruhi politik nyata. Presiden Nepal mengakui hasil polling tersebut, dan menetapkan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri Interim. Inilah momen ketika Discord, platform yang biasanya dipakai untuk ngobrolin anime, ngejam musik indie, atau main Among Us, mendadak naik kasta menjadi instrumen perubahan sosial. Dari ruang virtual, lahirlah keputusan politik nyata. Apa artinya untuk dunia? Eksperimen politik digital Nepal bisa jadi tonggak sejarah baru. Pertama, ia menunjukkan bahwa digital native mampu merancang sistem representasi alternatif ketika sistem lama mandek. Kedua, ia memperlihatkan bahwa legitimasi politik kini bisa lahir dari tekanan sosial digital, bukan hanya dari kotak suara fisik. Ketiga, ia membuka jalan bagi konsep parlemen digital, lembaga representatif berbasis komunitas daring, yang mungkin suatu hari menyaingi parlemen konvensional. Tentu, masih banyak pertanyaan. Bagaimana menjamin keaslian suara? Bagaimana mencegah manipulasi algoritma? Apakah representasi digital bisa inklusif untuk semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak punya akses internet? Namun satu hal pasti, Nepal sudah memantik percakapan global. Apa yang dulunya utopia, kini jadi prototipe. Fenomena ini mencerminkan sebuah pola global. Gen Z tidak puas dengan demokrasi prosedural. Mereka menginginkan demokrasi yang partisipatif, cair, cepat, dan transparan. Mereka tumbuh dengan platform digital, dan bagi mereka, legitimasi sosial bisa sama kuatnya, bahkan lebih kuat daripada legitimasi hukum. Di tangan mereka, Discord bukan sekadar aplikasi komunikasi. Ia berubah menjadi simbol bahwa politik tidak lagi eksklusif milik elit, tetapi bisa dihack ulang oleh generasi baru dengan bahasa dan medium mereka sendiri.
Sejarah biasanya kita bayangkan ditulis di ruang sidang parlemen, di kotak suara TPS, atau di layar televisi yang menyiarkan debat politik. Tetapi di Nepal, sejarah baru saja ditulis di layar laptop, di server Discord, oleh ribuan anak muda yang menolak pasrah pada sistem lama. Apakah ini sekadar eksperimen sesaat? Atau cikal bakal model demokrasi baru? Satu hal jelas, Gen Z Nepal sudah memberi peringatan kepada dunia. Masa depan politik tidak akan lagi ditentukan hanya oleh siapa yang paling keras berteriak di jalan, tetapi oleh siapa yang paling cerdas menguasai ruang digital. Namun yang pasti, kini Nepal baru saja menorehkan bab revolusioner dalam sejarah politik modern. Generasi mudanya menggunakan Discord, platform chatting yang awalnya populer di kalangan gamers, sebagai medium untuk memilih Perdana Menteri interim. Fenomena ini bukan sekadar tanda kecanggihan teknologi, melainkan cermin betapa demokrasi kini bisa ditulis ulang oleh komunitas digital native, terutama Gen Z. Sebelum membahas implikasi demokratisnya, penting untuk melihat dulu seberapa besar Discord sebagai platform komunikasi global dan seberapa relevan kehadirannya di Asia. Pada tahun 2024, Discord diperkirakan memiliki sekitar 614 juta akun terdaftar dan 227 juta hingga 260 juta pengguna aktif bulanan berdasarkan data dari Monthly Active User atau MAU. Data kuartal 2025 menunjukkan Asia Pasifik menyumbang sekitar 34% dari total basis pengguna Discord global. Diperkirakan pula bahwa lebih dari setengah pengguna Discord sekarang bukan gamers. Platform ini telah meluas menjadi ruang komunitas kreatif, edukasi, dan komunikasi sosial. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Discord bukan hanya mainan anak muda di barat, melainkan sebuah platform global yang juga menjangkau dan relevan di Asia. Platform alternatif lain yang banyak digunakan dalam gerakan politik digital adalah Telegram, sebuah aplikasi perpesanan terenskripsi dengan basis pengguna yang sangat besar di Asia. Sekitar 38% dari seluruh pengguna aktif bulanan Telegram berada di Asia. Pada tahun 2025, Telegram dilaporkan sudah menembus 1 miliar pengguna aktif bulanan global. Di beberapa negara Asia, penggunaan Telegram menjadi sangat meluas, bahkan sering dipakai sebagai alat komunikasi utama sekaligus koordinasi gerakan massa digital. Keunggulan Telegram dalam komunikasi aman, grup besar, dan fleksibilitas channel membuatnya menjadi pilihan praktis bagi aktivitas politik digital, terutama di lokasi-lokasi di mana media tradisional terkontrol atau diawasi ketat. Selain melihat ukuran pengguna platform, penting juga melihat seberapa aktif Gen Z di Asia dalam kegiatan politik dan sosial digital. Studi di Asia Tenggara menunjukkan bahwa media sosial dan platform digital telah menjadi salah satu channel utama aktivitas politik dan sosial Gen Z dan milenial. Dalam literatur political communication, generasi ini dianggap sangat responsif terhadap penggunaan media digital untuk mobilisasi sosial, penyebaran informasi politik, dan gerakan pro-demokrasi. Sebuah penelitian di Jawa Barat menemukan bahwa Gen Z menyumbang 20,74% dari daftar pemilih pada pemilu 2024 di wilayah itu, dan generasi ini semakin memilih saluran komunikasi digital dalam menyuarakan aspirasi politik mereka. Literatur lain menunjukkan bahwa Gen Z lebih memilih komunikasi yang cepat, visual seperti video, story, chat, dan platform yang memungkinkan interaksi dua arah bukan hanya broadcast. Mereka seringkali lebih nyaman menyuarakan pendapat dan membentuk opini melalui media digital dibandingkan forum fisik tradisional. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Gen Z di Asia bukan hanya pengguna platform digital, tetapi benar-benar memanfaatkan platform tersebut sebagai arena politik dan sosial alternatif. Mari kita hubungkan data-data kuantitatif ini dengan fenomena di Nepal. Pertama, Discord sebagai platform global dengan basis pengguna Asia yang signifikan, berarti bahwa transformasi Discord menjadi kanal politik di Nepal bukanlah anomali semata, melainkan bagian dari evolusi komunikasi digital generasi muda di kawasan. Kedua, Telegram dan platform pesan tersandi atau secure messaging telah sejak lama menjadi medium favorit bagi gerakan-gerakan pro-demokrasi di Asia, terutama di negara-negara di mana media konvensional atau jejaring sosial mainstream dibatasi. Ini memberi kerangka bahwa penggunaan platform digital untuk aktivitas politik sudah memiliki preseden, dan Nepal mungkin mengambil jalur Discord sebagai variasi lokal dari pola yang lebih luas. Ketiga, tingginya tingkat partisipasi Gen Z dalam aktivitas politik digital di Asia, mendukung gagasan bahwa generasi ini tidak hanya ingin dengan cepat menyampaikan aspirasi,
tetapi benar-benar membentuk lembaga politik alternatif, seperti parlemen digital di Discord, sebagai tanggapan atas frustrasi terhadap sistem politik lama. Dengan kata lain, apa yang terjadi di Nepal bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi Gen Z paling ekstrim dan paling formal dari tren demokrasi digital yang telah lama berkembang di Asia. Bukan sekadar hashtag di Twitter, melainkan sebuah institusi politik digital internal yang mampu menghasilkan keputusan nyata dan diakui secara formal. Tentu saja, data angka dan tren digital tidak serta-merta menjamin bahwa setiap eksperimen demokrasi digital akan berhasil atau adil. Basis pengguna yang besar belum tentu mencerminkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, mereka yang kurang melek teknologi atau tinggal di daerah terpencil. Penggunaan platform seperti Discord atau Telegram memang memungkinkan mobilisasi yang cepat dan fleksibel, tetapi aspek keamanan data, manipulasi algoritmik, dan inklusivitas tetap menjadi tantangan serius. Apalagi legitimasi politik formal, misalnya konstitusi, hukum elektoral, lembaga parlemen fisik, masih memegang peran penting dalam banyak sistem negara. Suatu parlemen digital tetap harus bersentuhan dengan struktur pemerintahan formal agar keputusannya diakui dan diimplementasikan. Data kuantitatif menunjukkan bahwa Discord dan Telegram bukan sekadar platform hiburan atau chat antar teman. Mereka adalah arena penting komunikasi dan aktivitas politik digital, khususnya bagi Gen Z di Asia. Basis pengguna yang besar, partisipasi politik yang semakin terfokus pada media digital, dan pilihan praktis atas jalur komunikasi aman, semuanya mendukung munculnya eksperimen, seperti parlemen digital di Nepal. Nepal mungkin menjadi salah satu pelopor paling jelas dari demokrasi berbasis ruang digital komunitas. Tetapi tren ini sebetulnya sudah lama berkembang, dan dengan partisipasi generasi digital yang semakin besar, kemungkinan adaptasinya di negara lain termasuk Indonesia sangat terbuka. Coba bandingin sama kita di Indonesia. Kebanyakan masih sibuk jadi silent reader, di grup WA alumni, pura-pura peduli, tapi gak pernah ikutan diskusi serius. Masih ribut receh di kolom komentar Instagram atau TikTok politik, padahal habis debatnya bubar, gak ada aksi nyata. Dan lebih parah lagi, masih nunggu sistem berubah sendiri, kayak nunggu hujan turun di musim kemarau. Kita sering maki-maki elit korup, tapi gak pernah mau repot bikin platform transparansi publik yang bisa ngawasin kinerja mereka. Sering teriak cari figur bersih, tapi gak pernah kasih ruang digital biar figur itu bisa tumbuh dan didengar. Sering ngomong politik itu kotor, tapi giliran ada ruang percakapan sehat, malah ogah ikut karena dianggap gak penting. Lalu begitu lihat Nepal berhasil bikin parlemen digital, kita gampang banget dismiss. Ah, itu kan cuma Nepal, negara kecil. Padahal justru karena cuma Nepal, lah kita harus lebih malu. Apa yang bikin mereka bisa kita belum? Nepal gak punya anggaran digital miliaran. Nepal gak punya konsultan politik berjas Armani. Nepal gak punya mesin propaganda kelas dunia. Yang mereka punya cuma 3 hal. Pertama, trust atau kepercayaan antar komunitas. Kedua, koordinasi. Kemauan untuk ngatur diri sendiri. Ketiga, keberanian buat ngambil langkah yang gak biasa. Dan itu aja cukup buat ngedorong satu bangsa melangkah ke babak baru demokrasi. Kita sebenarnya nggak ketinggalan amat. Ada beberapa contoh bagus. Misalnya ada Kawal Pemilu pada tahun 2014 dan 2019, yakni gerakan digital relawan yang ngejaga suara rakyat lewat crowdsourcing data C1. Ini bukti kalau teknologi bisa jadi tameng demokrasi, bukan cuma hiburan. Selanjutnya ada petisi online seperti Change.org, dan lain-lain. Mulai dari isu lingkungan, hukum, sampai kasus sosial. Kadang berhasil dorong kebijakan, tapi sering juga mentok karena kurang ditindaklanjuti. Kemudian ada hashtag reformasi di korupsi. Pada tahun 2019, anak muda bergerak masif lewat Twitter dan Instagram, bikin gelombang opini nasional, bahkan sempat bikin DPR dan pemerintah kelabakan. Tapi apa yang terjadi? Semua berhenti di titik viral. Belum naik kelas jadi wadah permanen. Apalagi jadi parlemen digital kayak di Nepal. Kita kuat di seruan, tapi lemah di institusi. Kita jago trending, tapi gampang bubar jalan. Jadi, kamu masih mau tunggu apa? Kalau kamu punya komunitas, bangun ruang dialog yang sehat,
transparan, dan inklusif. Kalau kamu pegang teknologi, jangan cuma bikin aplikasi jualan atau game, tapi juga tools yang bantu warga bikin keputusan kolektif. Kalau kamu pemimpin muda, berhenti ngemis legitimasi lewat gaya orator lama. Raih kepercayaan lewat partisipasi nyata. Nepal baru aja kasih teaser masa depan politik dunia. Sebuah masa depan di mana suara netizen bukan lagi sekadar trending topik di X atau Twitter, tapi benar-benar bisa mengubah arah sejarah bangsa. Ngeri sekali Gen Z Nepal. Generasi yang bukan cuma joget-joget di TikTok dan bikin meme, tapi berani ngehack sistem lama dengan kreativitas, koordinasi, dan keberanian. Dan hari ini mereka udah nunjukin satu hal ke kita semua. Demokrasi masa depan mungkin gak lagi punya gedung parlemen, tapi punya server Discord. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next videos.